Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan Arfa dengan NIM 70 2021 21 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, langsung saja. Adapun definisi dari program ketiga, yakni suatu program yang di dalamnya berisi tentang berbagai macam tindakan dan penanganan atas potensi bahaya dan kecelakaan kerja yang dirancang demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama proses kerja dilakukan. Adapun sasaran program ketiga, yang pertama yaitu keselamatan setiap tenaga kerja, yang kedua keselamatan dan keamanan orang yang ada di sekitar tempat kerja, yang ketiga keamanan selama proses produksi berlangsung. Baik, adapun tujuan program ketiga, yang pertama melindungi keselamatan karyawan. Tujuan yang pertama dari ketiga adalah melindungi keselamatan karyawan. Jadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karyawan harus dipastikan safety baik karyawan di lapangan maupun di luar di kantor. Dan yang kedua, menjamin sumber produksi yang berguna. Tujuan dari diberlakukannya manajemen ketiga adalah untuk menjaga agar berbagai macam sumber produksi yang digunakan aman. Sumber produksi yang digunakan meliputi banyak hal, termasuk meliputi beberapa alat dan bahan utama yang digunakan dalam proses kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tujuan dari tata laksana program ketiga di lingkungan kerja yang lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan setiap pekerja. Dalam adanya program ketiga diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap tenaga kerja yang bekerja di bawah naungan perusahaan tersebut. Adapun ruang lingkup ketiga. Ruang lingkup ketiga sendiri mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, tempat kerja. Ruang lingkup ketiga yang pertama tentu saja adalah tempat kerja. Lingkungan tempat kerja merupakan suatu tempat di mana berbagai macam kegiatan usaha dilakukan. Ruang lingkup ketiga ini meliputi semua area yang digunakan selama proses produksi berlangsung. Adapun yang kedua, alat-alat kerja. Alat-alat kerja penunjang aktivitas kerja meliputi berbagai macam bahan dan mesin yang perlu digunakan selama proses produksi berlangsung. Nah, berbagai macam alat penunjang aktivitas kerja yang meliputi berbagai bahan dan mesin tersebut harus dicetak secara berkala. Penggunaan bahan dan alatnya pun harus sesuai dengan prosedur keamanan yang tepat. Dan yang ketiga, metode atau cara kerja. Cara kerja perlu dituangkan dalam sebuah SOP. Hal ini penting agar tidak ada pekerja yang tidak sesuai dengan SOP K3 dengan pekerja yang melakukan tugasnya secara maksimal tanpa keliru. Adapun contoh program ketiga. Yang pertama, program identifikasi bahaya dan peninjauan risiko. Program identifikasi peraturan perundang-undangan, penetapan tujuan dan program dalam ketiga, pelatihan ketiga untuk semua sasaran ketiga. Pencanangan media komunikasi ketiga, baik melalui media cetak atau media elektronik. Pembuatan rambu-rambu ketiga di lingkungan kerja. Pelaporan aktivitas pelanggaran ketiga. Konsultasi ketiga. Manajemen visit dan safety tel. Pemeriksaan alat dan mesin. Pemeriksaan kesehatan karyawan. Evaluasi pemberlakuan ketiga di lingkungan kerja. Perbaikan program ketiga untuk manajemen ketiga yang lebih baik dari sebelumnya. Pun definisi promosi ketiga. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun promosi keselamatan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional maupun internasional. Adapun sasaran promosi ketiga, yang pertama primer, yaitu karyawan di tempat kerja, yang kedua sekunder, yaitu pengolahan ketiga
serikat atau organisasi pekerja. Yang ketiga tersier, yaitu penguasa dan manajemen rektur. Adapun strategi promosi ketiga, yang pertama advokasi. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain tersebut untuk membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Yang kedua, dukungan sosial. Suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat yang baik, tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan ini adalah para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan dituju kepada masyarakat langsung. Tujuan untuk pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Adapun tujuan promosi ketiga, yang pertama, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang kedua, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang kelima, membantu kembangnya gaya kerja dan gaya yang sehat dan hidup sehat. Adapun manfaat promosi ketiga, yakni pengurangan absentisme, pengurangan turnover pekerja, pengurangan biaya klaim kesehatan, dan yang terakhir peningkatan produktivitas. Adapun prinsip promosi kesehatan di tempat kerja, yang pertama komprehensif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu guna memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang aman dan nyaman, sehingga dengan lingkungan kerja yang mendukung tersebut dihampakan terjadi perubahan perilaku individu dan kelompok ke arah positif, sehingga dapat melindungi lingkungan agar tetap sehat. Yang kedua, partisipasi. Para peserta atau sasaran promosi kesehatan hendaknya terlibat secara aktif mengidentifikasi masalah kesehatan yang dibutuhkan untuk memecahkan dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang sehat. Dan yang ketiga, keterlibatan berbagai sektor terkait kesehatan yang baik adalah hasil dari berbagai faktor yang mendukung. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja hendaknya harus meliputi pendekatan yang integrasi dan yang manakah penekanannya baik pada berbagai faktor tersebut bila memungkinkan. Yang keempat, kelompok organisasi masyarakat. Program pencegahan dan peningkatan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota pekerja, termasuk kelompok organisasi wanita dan laki-laki yang ada, termasuk juga tenaga honorer dan tenaga kontrak. Kebutuhan mengakibatkan dengan berbagai organisasi masyarakat yang mempunyai pengalaman atau tenaga ahli dalam membantu pengembangan promosi kesehatan di tempat kerja yang hendaknya diperhitungkan dalam pengembangan program sebelumnya. Dan yang kelima, berkesinambungan atau berkelanjutan. Program kesehatan di tempat kerja yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai arti penting pada lingkungan tempat kerja dan aktivitas manajemen sehari-hari. Program promosi kesehatan dan pencegahan hendaknya terus-menerus dilakukan dan tujuannya jangka panjang. Apabila dilaksanakan promosi kesehatan di tempat kerja ingin lebih mantap, program hendaknya sesuai dengan responsif terhadap kebutuhan pekerja dan masalah yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja. Adapun keuntungan program ketiga, yang pertama, bagi pekerja, lingkungan tempat kerja menjadi lebih sehat. Meningkatnya percaya diri, menurunnya stres, meningkatnya semangat kerja, meningkatnya kemampuan pencegahan terhadap penyakit, meningkatnya kesehatan, lebih sehat keluarga dan masyarakat, dan bagi perusahaan, meningkatnya lingkungan tempat kerja yang sehat dan aman serta nyaman. Citra perusahaan positif, meningkatnya moral staff,
menurunnya angka absensi, meningkatnya produktivitas, menurunnya biaya kesehatan atau biaya asuransi, dan yang terakhir pencegahan terhadap penyakit. Langkah mengembangkan promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, menggalang dukungan manajemen, dukungan dan komitmen dari para pengambil keputusan dari semua pihak yang sangat penting sebagai sponsor dan komitmen untuk pelaksanaan promosi kesehatan tersebut. Yang kedua, melakukan koordinasi. Pengambilan keputusan membentuk kelompok kerja atau tim. Kelompok kerja mengikuti semua komponen yang terkait di semua tingkat di tempat kerja. Yang ketiga, penjajakan kebutuhan. Tim melakukan needs assessment untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Tim memprioritaskan masalah berdasarkan keinginan dan kebutuhan masalah-masalah yang mempengaruhi kesehatan. Yang kelima, menyusun perencanaan. Berdasarkan prioritas masalah dan kebutuhan, tim mengembangkan perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, lengkap dengan goal dan tujuan strategi, aktivitasnya, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sangat penting untuk melihat seberapa baiknya program tersebut terlaksana untuk mengidentifikasi kesuksesan dan masalah-masalah yang ditemui dan umpan balik atau feedback untuk perbaikan. Dan yang terakhir, revisi dan perbaikan program. Setelah mendapatkan hasil dan evaluasi, tentunya ada kekurangan dan masukan yang perlu untuk pertimbangan dalam melakukan perbaikan program sekaligus merevisi hal yang sudah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi program dan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.